Halo Beauties, berjumpa lagi dalam program Dermatalk bersama saya Dr. Ellen Theodora, salah satu dokter di Maharis Clinic. Terima kasih sekali untuk kalian yang sudah memberikan pertanyaan melalui Instagram @maharisklinik, di mana pada kesempatan kali ini akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan nantinya di akhir program akan diumumkan satu penanya beruntung yang akan mendapatkan giveaway dari Maharis Skincare. So, stay tune ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Fatika __. Lucu ya namanya ya. Kalau misalnya kita ada bekas luka bakar tapi di kaki dan itu udah lama, kira-kira bisa hilangin dengan laser atau enggak? Well, luka bakar itu sebenarnya sama aja ada progres yang namanya remodeling. Jadi kalau misalnya kulit kita itu kan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ketika kita punya luka itu bisa menyembuhkannya sendiri. Tapi memang untuk luka bakar harus dilihat lagi nih kedalaman lukanya itu sudah sampai tahap mana. Dan biasanya pada tahap akhir atau yang sering disebut dengan remodeling, nanti di situ bisa terlihat apakah memang penyembuhannya itu sudah sempurna atau belum. Kalau misalnya masih belum sempurna, yang paling sering itu ditemukan seperti teksturnya kurang oke, atau juga bisa jadi warnanya pun lebih gelap. Biasanya sudah bertahun-tahun pun masih akan tetap ada. Dan ini bisa dibantu dengan laser, karena di sini laser itu konsepnya dapat membantu untuk merangsang kembali pertumbuhan kolagen pada luka tersebut, sehingga yang tadinya teksturnya mungkin kurang rata ataupun juga warnanya yang kurang merata dapat dibantu untuk dikembalikan lagi proses regenerasi sel-sel kulitnya sehingga hasilnya pun akan lebih maksimal. Oke, semoga menjawab pertanyaan kamu ya, Fatika hahaha. Oke, next kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Fitra _Aprilin Ningtyas. Bagaimana cara menghilangkan spruten di wajah? Sebelum saya masuk ke bagaimana cara menghilangkannya, kita samain dulu yuk kira-kira apa sih arti spruten itu sendiri? Karena pada dasarnya ternyata di masyarakat luar sana setiap orang tuh memiliki pengertian yang berbeda tentang si spruten ini. Padahal secara medis spruten itu pun tidak terlalu mendefinisikan sebuah kondisi pada kulit sesuatu nih. Nah, tapi nih biasanya si spruten ini ataupun si flek hitam ini paling sering itu timbul karena kulit terlalu sering terpapar dari sinar matahari. Jadi wajib banget untuk menggunakan sunscreen baik dalam kegiatan indoor maupun juga outdoor. Karena kalau kamu malas menggunakan si sunscreen ini, kulit pun akan melakukan pertahanan dari dalam dengan cara menumpuk sel-sel melatonin yang nanti ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan flek hitam pada kulit yang malah membuat warna kulit kamu jadi tidak merata. Nah, untuk cara menghilangkannya sendiri itu kamu bisa dengan cara skincare yang rutin tentunya, penggunaan sunscreen setiap hari, dan juga bisa dibantu dengan treatment-treatment lain yang di klinik nih seperti chemical peeling ataupun juga dengan laser supaya si flek hitamnya itu pun bisa lebih mudah untuk dipudarkan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Sis Agnostik yang bertanya, apakah berat badan yang berlebihan bisa mempengaruhi munculnya jerawat? Nah, ini menarik sekali nih, karena memang banyak sekali penyebab-penyebab dari jerawat itu sendiri. Seperti yang kita tahu nih, paling sering itu kan memang karena si hormonal ya. Dimana ketika kalian juga menyebutkan mengenai berat badan yang berlebihan, tentunya akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh yang biasanya pun juga dapat berujung dengan ketidakseimbangan hormonal. Dimana salah satunya pun nanti efeknya bisa larinya terjadinya si jerawat ini. Tidak hanya dengan berat badan yang berlebihan nih, berat badan yang langsung turun secara drastis sekalipun dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Jadi memang untuk penyebabnya itu sendiri harus dicari tahu lagi nih, apakah memang murni dari si hormonnya aja atau mungkin ada penyebab lainnya. Karena kan penyebab lain jerawat seperti misalnya nih dengan cara dari lifestyle-nya juga yang kurang oke, ataupun juga penggunaan skincare yang kurang oke, kosmetika, atau banyak sekali penyebab-penyebab jerawat lainnya dari segi makanan atau juga penggunaan seperti handphone atau apapun yang bisa menyebabkan si jerawat itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Virus Sirus Jangan. Agak bingung bacanya ya. Gimana cara ngilangin komedo tertutup, dok? Nah, ini juga menarik nih, karena memang banyak sekali jenis-jenis komedo ternyata ya. Ada komedo putih, komedo hitam, basically semuanya sama-sama komedo nih. Nah, untuk di awal nih kita jelaskan dulu ya. Jadi komedo itu memang terjadi karena produksi minyaknya yang berlebih, dan dia itu bisa nongol ke atas itu karena memang kotor, jadi sulit dibersihkan kan. Jadi dia kayak menonjol seperti komedo. Atau misalnya nih untuk kalian yang memang memiliki pori-pori yang lebih besar, tentunya ketika minyak itu berlebihan, akibatnya bisa menyangkut di pori-porinya. Kalau misalnya pori-porinya tertutup
nutup otomatis jadi komedo ini. Nah, kalau komedonya sendiri itu biasanya ada yang warna putih, itu biasanya memang masih baru banget, belum terlalu teroksidasi dengan kotoran. Sedangkan kalau yang warnanya pun lebih hitam itu biasanya sudah lebih matang dan juga memang sudah teroksidasi nih. Jadi memang keduanya ini untuk masalah komedo sebaiknya kalian bisa lakukan dengan cara skincare rutin. Jangan males untuk cuci muka, lalu juga menggunakan skincare rutin lainnya seperti misalnya krim malam, krim pagi kah dengan kandungan retinoic acid kah sesuai dengan kondisi kulit kamu. Sedangkan untuk treatment kamu bisa melakukan facial setiap 1 bulan sekali. Yang pasti jangan kebiasaan untuk dipegang-pegang sendiri, karena nanti kalau misalnya tangan kita kotor, kita megang-megang komedo, megang-megang wajah, megang-megang jerawat kita, nanti malah bisa menyebabkan resiko terjadinya infeksi dan juga peradangan yang semakin parah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari life like this _ Apa sih dermatitis kontak itu, dok? Bisa nggak sih kalau kita coba skincare baru atau tiba-tiba out of nowhere developing such things? Sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai si dermatitis kontak itu, kita harus bahas dulu nih apa sih sebenarnya kontak dermatitis. Nah, untuk kata dari dermatitisnya itu sendiri, di situ terjadi peradangan pada bagian kulit. Nah, karena ada kata kontak di depannya, peradangan pada kulit ini terjadi karena adanya kontak kulit dengan benda yang lain. Nah, benda lainnya itu apa? Bisa terjadi karena dengan pewangi, deterjen, ataupun juga misalnya dengan kosmetik, perhiasan, tumbuhan, itu banyak sekali hal-halnya. Salah satunya memang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi karena dari si skincare ini. Nah, symptoms yang harus kamu perhatikan, jangan-jangan kamu memiliki si kontak dermatitis ini, itu biasanya terjadi seperti kemerahan, gatal-gatal, perih, terasa panas, kadang juga kulitnya terasa jadi lebih terlalu kering sekali. Itu bisa jadi karena terjadinya si kontak dermatitis ini. Sedangkan untuk treatmentnya sendiri yang harus kamu perhatikan adalah kalau misalnya hal ini terjadi pada kamu, langsung hindari penggunaan skincare tersebut. Misalnya setelah kamu pakai langsung merah banget atau misalnya langsung panas, itu rasanya seperti terbakar, langsung di stop, langsung bersihkan cuci muka kamu, lalu gunakan sesuatu yang bisa dapat membantu mengkalming kulit kamu nih. Misalnya seperti calming gel ataupun juga dengan soothing gel yang kira-kira bisa membantu merelaksasikan si bagian kulitnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kulitnya itu pun semakin merah, semakin panas, jangan ragu untuk langsung berkonsultasi dengan dokter kamu untuk mendapatkan penanganan pertama. Oke, next question. Thank you nih. Ada pertanyaan lagi dari masalahku banyak. Ini kayak presetannya masalahku banyak ya, sama kayak hidup aku. Nah, mukaku sering beruntusan, solusi yang oke buat meminimalisir atau menghilangkan beruntusan gimana ya? Sedih pakai mau nangis. Nah, ini jadi sebenarnya gini, mengatasi masalah beruntusan itu yang paling gampang adalah dengan cara melakukan skincare kamu secara rutin. Yang paling gampang nih, cuci muka jangan males deh, minimal 2 kali sehari, itu udah wajib banget. Lalu yang pasti juga jangan lupa juga untuk menggunakan minimal moisturizer untuk membantu menjaga kelembaban kulit kamu nih, supaya pertahanan dari si skin barrier-nya itu pun juga oke. Lalu yang pasti jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen untuk perlindungan dari sinar matahari. Yang pasti juga bisa kamu bantu seimbangkan juga nih dengan pola hidup yang sehat, dengan makan makanan yang sehat, jam tidur yang cukup, perbanyak minum air putih. Itu bisa membantu juga untuk menjaga kualitas kulit kamu. Dan untuk treatment yang lainnya bisa kamu pertimbangkan seperti lakukan facial 1 bulan sekali, tapi yang pasti jangan suka dipencet-pencet sendiri ya beruntusannya, nanti malah berbekas dan jadi sulit untuk ditangani. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ali.Via. Halo dok, mau nanya, kulitku kan berminyak, apa mungkin bisa berubah jadi kering? Nah, thank you juga nih buat Ali.Via untuk pertanyaannya. Ini menarik banget karena memang ternyata banyak sekali yang juga bertanya hal yang sama nih. Kayak dok, kemarin kulit aku berminyak, sekarang kulit aku jadi lebih kering atau bagaimana? Pada dasarnya setiap orang memang memiliki tipikal kulit berdasarkan genetiknya. Tapi ternyata pada kenyataannya kadang-kadang ada beberapa faktor lainnya yang bisa merubah tipe kulit kamu. Misalnya, kalau misalnya terjadi perubahan seperti suhu ataupun misalnya musim nih, kita sih di negara tropis sih biasanya sih gitu-gitu aja. Tapi ketika kamu lagi liburan misalnya ke musim dingin, kulit kamu otomatis akan terasa lebih kering. Itu terjadi karena memang adanya perubahan iklim. Nah, di samping itu bisa terjadi juga karena misalnya nih kerusakan akibat lingkungan, polusi udara kah, atau misalnya juga karena paparan sinar matahari, terlalu banyak radikal bebas, itu bisa membantu terjadinya perubahan tipikal kulit kamu nih. Samping itu ada juga nih keluhan lain seperti hormonal. Misalnya ketika kalian lagi menstruasi atau ketika kalian lagi hamil atau mungkin pada saat menopause, itu kondisi kulit pun juga akan berubah tipikal kulitnya.
Dan biasanya juga nih ada lagi yang paling sering itu karena asupan makanan. Jadi misalnya mungkin kamu lagi diet, jadi itu juga bisa membantu merubah terjadinya kondisi kulit kamu nih. Kalau misalnya kita mau ngambil paling gampangnya, misalnya ketika kita lagi masih muda, kulit kita kan berminyak sekali. Tapi seiring waktu, ketika kita sudah lebih berusia lebih lanjut itu lama-lama kulit kita akan terasa lebih kering karena pabrik kulit untuk berminyaknya itu sudah semakin berkurang. Yang pasti kalian gak usah khawatir kalau misalnya kondisi kulit kalian itu berubah-berubah. Pastikan kalian memahami tipikal kulit kalian, jadi supaya kalian pun juga tahu nih kalau misalnya lagi kering banget harus menggunakan si pelembabnya lebih banyak misalnya. Kalau kulitnya lagi kering sekali jangan terlalu banyak menggunakan produk-produk misalnya yang membantu malah exfoliate, nanti terjadinya iritasi. Nah, yang bisa kalian pertimbangkan misalnya dengan cara gunakan sunscreen setiap hari, kalau bisa juga hindari panas-panasan ya kan, dan juga dibantu dengan daily intake kalian nih, misalnya dengan makanan yang pasti, jam istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan memperkaya hidup sehat aja sih sebenarnya, itu bisa membantu untuk menjaga kestabilan kulit kamu. Pertanyaan selanjutnya dari Her Acne Blog, gimana sih dok cara tepat menangani jerawat? Beberapa jerawat ada yang mengempis lalu hilang, ada juga yang mateng, kering lalu copot begitu saja. Thank you Her Acne Blog untuk pertanyaannya. Jadi cara paling tepat untuk menangani jerawat itu yang pertama kalau dari saya diemin aja. Karena gini, jangan dipegang-pegang, jangan iseng dipencet-pencet, apalagi kalau misalnya kalian tuh punya jerawat yang udah ada matanya tuh yang warna putih, aku tuh tahu gemes banget pengen dipencet, tapi biarin aja, jangan dipegang-pegang, pokoknya biarin dulu aja. Lalu juga pastikan kalian jangan pernah malas untuk cuci muka. Ditambah lagi, lakukan skincare rutin kalian nih, misalnya untuk bagian jerawat gitu ya, itu kan kalian bisa menggunakan seperti yang ada AHA-BHA-nya untuk membantu mempercepat matengnya si jerawat itu. Kita angkat sel-sel kulit mati dari atasnya supaya jerawatnya itu pun lebih cepat kempesnya. Nah, di samping itu juga seperti krim malam ataupun misalnya dengan obat-obat akne yang dijual bebas itu juga bisa membantu untuk mematangkan si jerawatnya. Jadi biarin dulu aja prosesnya supaya jangan sampai nanti dia malah menimbulkan inflamasi yang lebih parah nih. Misalnya kalau yang teman-teman tahu kan dia dan kayak bentuknya tuh cystic acne sekali, yang dalam banget, yang kalau misalnya dalam banget dok nggak bisa dikeluarin, biarinin dulu aja, tunggu beberapa hari nanti dia akan kempes dengan sendirinya. Kalau misalnya ternyata kayak udah sampai berhari-hari nggak sembuh-sembuh juga dan kadang-kadang sakit, kalian bisa untuk mempertimbangkan untuk disuntik obat jerawat supaya lebih cepat kempesnya. Tapi sekali lagi jangan iseng untuk dipegang-pegang, apalagi sampai disuntik-suntik sembarangan ya Beauts, karena nantinya kalau misalnya nanti malah meninggalkan bekas itu malah lebih sulit lagi untuk diobati. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sari Amalia 8. Dok, gimana cara menghilangkan komedo yang membandel di bagian hidung dan bintik-bintik putih di bagian bawah mata? Bisa pakai anti-aging nggak ya? Makasih. Untuk Sari Amalia, thank you pertanyaannya. Nah, gimana cara menghilangkan komedo? Kurang lebih tadi pertanyaannya sama nih sama yang sebelumnya kita tanyain ya. Jadi, untuk mengenai menghilangkan komedo ini bisa pakai anti-aging atau enggak? Jawabannya itu juga bisa. Karena kalau misalnya kalian menggunakan seperti jenisnya retinol, itu bisa membantu untuk mempercepat regenerasi sel-sel kulit dan juga tentunya bisa membantu membersihkan sel-sel kulit mati tersebut. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu. Tapi kalau untuk pengen yang lebih bersih lagi, facial deh, kerjain 1 bulan sekali. Itu akan sangat amat membantu. Oke, kita sekarang tiba di penghujung program dan pertanyaan yang akan mendapatkan 1 buah giveaway dari Maris Skincare adalah congratulations untuk View Reviews yang bertanya, pertanyaannya panjang nih, kayaknya gara-gara itu dia menang ya. I don't know. Jadi dia nanya gini, cara melakukan patch test yang benar gimana dok? Apa perlu untuk setiap skincare yang akan digunakan dilakukan patch test? Dan jika aman dari patch test, apa menjamin untuk cocok juga setelah diaplikasikan di wajah? Lalu bagaimana kita mengetahui kalau kulit kita tidak cocok pada suatu ingredient tertentu, yang mana di dalam satu skincare aja sudah banyak macam ingredient? Terima kasih dok, pertanyaannya panjang banget. Oke, jadi kita bahas dulu mengenai patch test. Sebenarnya yang benar itu seperti apa sih? Jadi patch test ini, tes itu kan untuk menggunakan skincare ataupun juga kosmetik nih. Cara yang paling gampang kamu lakukan adalah dengan mencoba 1 tetes gitu di bagian yang paling sensitif. Itu biasanya kalau aku suka coba itu di belakang telinga sini nih. Ditaruh, lalu nanti dilihat dalam waktu 24 jam pertama apakah ada reaksi-reaksi yang dikeluarkan dari si skincare atau kosmetik tersebut. Biasanya yang harus kalian waspadai
sekali, itu adalah sensasi seperti gatal, kemerahan, perih, panas. Itu jangan-jangan memang kalian tidak bisa menggunakannya. Tapi kalau misalnya aman-aman aja dipakai, silahkan dipakai. Kalau misalnya setiap skincare ini perlu dilakukan patch test atau enggak sih? Kalau ini sebenarnya tergantung sama tipikal kulit kamu. Kalau misalnya memang kamu sudah terbiasa dengan kandungan yang sama nih, misalnya kamu menggunakan sebuah retinoic acid misalnya kita sebut ya, lalu kamu mau cobain retinoic acid merek yang lain, apakah kamu harus melakukan patch test lagi atau enggak? Jawabannya itu sebenarnya terserah. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah terbiasa dengan adanya retinoic acid pada kulit, harusnya sih yang saat ini nggak perlu dilakukan lagi si patch test. Kalau misalnya hal yang lain juga bisa kalian lakukan, misalnya nih kalian lakukan itu penggunaannya kalian minimalin dulu nih, misalnya 2 kali seminggu. Lalu kalau misalnya dalam waktu 1-2 minggu kalian masih aman-aman aja, lalu kalian tambahin lagi nih dengan 3-4 kali seminggu, sampai akhirnya kulit kalian terbiasa dan teradaptasi dengan si krim tersebut. Nah, jadi kalau misalnya memang permasalahannya adalah kalau misalnya kita nggak cocok dengan satu ingredients, bagaimana cara ngeceknya? Itu tadi satu dengan patch test. Kedua, kalau misalnya kalian kan suka kombinasi skincare nih, jangan langsung coba dua-duanya. Misalnya ada 2 produk baru yang kalian baru beli, kalian pengen cobain, coba satu-satu dulu. Misalnya kalian coba produk yang A, karena konsistensinya lebih cair. Kalau aku lebih suka konsistensinya itu dari yang lebih cair duluan. Setelah aku pakai oke, lalu minggu kedua aku cobain baru produk keduanya. Jadi aku tahu kira-kira mana yang nggak cocok. Nah, disitu bisa kalian pertimbangkan apakah skincare ini harus dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau misalnya ternyata hasil patch testnya positif, dalam artian ada ruam ataupun gatal, itu sebisa mungkin coba dihindari dulu. Nah, kalau misalnya sudah kalian pakai satu wajah, balik lagi seperti yang tadi saya sempat katakan, gunakan seperti soothing gel ataupun calming gel untuk membantu merilekskan dulu kulit kalian. Kalau misal permasalahan kamu nih suka munculnya itu berputar pada beruntusan dan jerawat sistik selalu di tempat yang sama-sama itu aja. Paling sering nih biasanya kalau cewek tuh di bagian dagu ya, kalau aku nggak salah nebak nih. Biasanya di bagian dagu sini tuh biasa terjadi karena hormonal. Jadi mungkin kamu juga harus pertimbangkan penyebab lainnya. Mungkin tidak 100% dari si skincare kamu, tapi terjadi juga karena penyebab jerawat lainnya nih. Mungkin dari memang hormonal kah, dan juga mungkin dari daily intake kamu, cara makan kamu, jam tidur kamu, kurang minum air putih, suka dipegang-pegang. Aku nggak tahu, itu harus kamu evaluasikan lagi dari diri kamu sendiri. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga menjawab, dan sekali lagi congratulations untuk view reviews yang sudah mendapatkan 1 buah giveaway dari Mahari Skincare. Nah, itu dia tadi Dermatalk episode 2. Kalau kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komen di bawah ya. Sekali lagi, thank you for watching. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, and see you on the next episode. Bye!